Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala mu'allifullahu ta'ala wa nafa'ana ilmahum. Amin. Allahumma aftah lana min kulli abwabil ilmi. Amin. Wa yassir lana min kulli abwabil ilmi. Amin. Wa zidna ilman wa fahman wa amalan sholiha wa alhiqna bis sholihin. Amin ya Allah. Allahumma nawwir qulubana binuri hidayati kama nawartal arda. Amin. Binuri syamsika abadan abadan birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a Amin. wa qalban khashi'a Amin. wa na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalban la yasha'u. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita semua, yang terutama nikmat iman dan Islam, sehat walafiat, panjang umur. Sholawat beriring salam mudah-mudahan selamanya tercurah limpah kepada baginda alam tercinta, yakni habibana wa nabiyina al-karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa pula kepada keluarganya, kepada para sahabatnya dan para pengikutnya, sampailah kepada kita semua. Mudah-mudahan di yaumul kiamah nanti kita semua dipersatukan dan mendapatkan syafaat darinya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-mukarramun, para kesepuhan, para santri, para tokoh-tokoh, kesemuanya yang mohon maaf tidak disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan taklim al-fakir sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin, kita harus banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini. Berkumpulnya kita di sini tadi sudah kita berjamaah mendoakan saudara kita yang baru ketiga hari dapat musibah. Ini anaknya yang ketiga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala karena sudah merupakan takdir dari Allah. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Tatkala datang ajal, maka ajal tersebut tidak bisa kita pajukan, tidak bisa kita pundurkan walau saatan, walaupun 1 jam. Dan alhamdulillah saat ini kita berlanjut kepada rutinitas kita, yakni mengaji, belajar ilmu, membahas daripada ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa taala, yang alhamdulillah pada saat ini, pada malam ini kita punya hanca membahas daripada ilmu akidah atau ilmu tauhid, yang mana sudah dijelaskan jauh-jauh fondasi agama ada 3: 1 iman, 2 Islam, 3 ihsan. Iman diaturnya oleh ilmu tauhid, Islam diaturnya oleh ilmu fikih, ihsan diaturnya oleh ilmu tasawuf. Itu yang 3, iman, Islam, ihsan, harus ada 3-tiganya. Karena keimanan menjadi fondasi pokok utama dalam kehidupan. Karena kalau seandainya kita berbuat baik tanpa adanya iman, maka amal tersebut itu percuma saja, tidak akan dihitung, tidak akan diberikan ganjaran. Adapun ketika diberikan balasan untuk orang-orang yang tidak iman, balasannya ketika syakaratul maut saja. Tetapi ketika dia dibangkitkan di hari pembangkitan, yakni di hari kiamat, orang tersebut sudah dijanjikan oleh Allah akan dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Islam, tata cara ibadah. Setelah imannya kuat, setelah imannya mantap, diaturlah tata cara ibadah. Karena al-amal bila ilmin mardudatun la tuqbalu. Beramal tanpa adanya ilmu itu ditolak, tidak akan diterima. Makanya ulama berkata, "Mala ya'rifu kaifa ya'budu", orang yang tidak tahu bagaimana ibadahnya.
walaupun dia hanya mengkira-kira saja, diterka misalkan seperti ini mungkin ibadah tersebut sholat, mungkin seperti ini ibadah puasa, walaupun dia itu benar tetapi benarnya hanya sekedar mengira-ngira bukan dengan ilmu, tetap saja itu mardudatun la tuqbalu. Dan ketiga adalah ihsan. Tasawuf adalah memperbaiki. Kalau Islam ilmu fikih untuk memperbaiki zahir, maka ihsan adalah untuk memperbaiki batin supaya lebih bagus, supaya lebih mantap lagi. Karena dalam ihsan tersebut adalah ilmu tasawuf untuk membersihkan hati kita dari kotoran-kotoran yang akan merusak ibadah kita, yang akan merusak keimanan kita juga. Nah, di sini alhamdulillah kita sudah membahas, sudah lumayan jauh perjalanan kita. Yang kita bahas sekarang adalah sifat-sifat yang wajib kepada Allah, yang mana sudah dijelaskan lagi, kita ngaderas sedikit karena kita ngajinya seminggu sekali. Itu pun seminggu sekali, kadang-kadang ada yang hadir ada yang enggak. Ya yang enggak ama itu dikarenakan mungkin ada satu halangan atau badan tidak sehat, tidak apa-apa. Cuman kita ngaderas sedikit. Yang kita bahas kemarin-kemarin, sifat yang wajib kepada Allah ada 20 sifat. Itu adalah secara tafsil sifat yang harus kita ketahui. Untuk secara ijmal, kullu kamalin, segala kesempurnaan itu wajib untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita mengetahui sifat-sifat yang wajib kepada Allah karena kita udah bahas kemarin lagi. Martabat tingkatan iman ada 5, 1 taklid, 2 ilmu. Nah, posisi kita sekarang ada di mana? Apakah berada di iman taklid atau sudah naik ke iman ilmu? Iman taklid al-jazmu bi qauli ghairi min ghairi ay'arifa dalilan. Kita yakin kepada Allah seyakin-yakinnya, tetapi min ghairi ay'arifa dalilan, tidak tahu sama sekali dalilnya. Allah yakin ada. Ketika ditanya mana dalilnya, saya tidak tahu. Hanya saja percaya Allah itu ada. Hanya saja percaya Allah itu kekal. Hanya saja percaya Allah itu terdahulu. Hanya saja ketika ditanya dalilnya, entah itu dalil nakli atau akli, sama sekali tidak tahu. Maka di situ diterangkan dalam kitab Safinatun Najah, sarahnya, kata Syekh Nawawi, imannya tersebut diikhtilafkan. Sebagian ulama mengatakan imannya sah, hanya saja dosa, punya dosa. Yang khawatir lagi takut gak sah imannya, bagaimana kalau seperti itu? Karena iman merupakan fondasi pokok. Kalau sholat tidak sama, ya tidak sama, bagiannya memang neraka kalau tidak sah. Cuman ada mendingnya masih diangkat. Tapi kalau imannya sudah rusak, bagaimana? Nah, naik iman yang kedua, iman ilmu. Iman ilmu adalah ma'rifatullah ta'ala bi'adilatiha. Kita mengetahui Allah beserta dalil-dalilnya. Nah, di sini kita mengetahui sifat yang wajib kepada Allah ada 20 sifat. Itu yang wajib harus kita ketahui. Dari mulai sifat wujud kidam bako sampai kaunuhu mutakaliman, yang suka, yang sering dinyanyikan, sering dibacakan oleh anak-anak, wujud kidam bakonya. Nah, cuman sifat yang 20 sifat tersebut terbagi 4 bagian. 1, nafsiyah. Nafsiyah isinya ada 1, yaitu wujud. Arti wujud ada, kebalikannya adam, tidak ada. Kedua, sifat salabiyah. Isi dari salabiyah ada 5. 1 kidam terdahulu, kebalikannya hudus baru. Kedua, bako artinya kekal, kebalikannya fana, rusak. Ketiga, mukhalafah lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk, kebalikannya mumasalah lil hawadis, Allah sama dengan makhluk. Keempat, sifat qiyamuhu bin nafsi, artinya zat yang maha kaya, kebalikannya al-ihtiyaju ila mahalin wal mukhassisin, Allah butuh kepada tempat dan yang menentukan. Kelima, sifat wahdaniyat, artinya maha esa, kebalikannya ta'adud, Allah ada bilangannya. Itu 5 sifat yang dinamakan sifat salabiyah.
Maksud dari salabiyah tersebut adalah sifat-sifat yang membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak layak dan tidak pantas kepada Allah. Ketika kita sudah yakin Allah itu ada, maka hati ini akan bertanya, kapan adanya Allah? Dijawab dengan kidam, Allah tidak ada awalnya atau terdahulu. Sampai kapan adanya Allah? Apakah ketika kiamah Allah pun akan mati? Apakah ketika setelah manusia masuk surga neraka Allah akan di mana? Allah kekal, tidak ada ujungnya. Seperti apa Allah? Apakah ada tangannya? Apakah ada kakinya? Karena sudah kita nemu di Al-Quran, yadullahi fawqa aydihim. Mungkin saja Allah punya tangan, mungkin saja Allah punya kepala, mungkin saja Allah punya mata. Dijawab dengan mukhalafah lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk. Artinya tidak ada yang sama. Atau seperti apa Allah? Tidak boleh dibayangkan. Sebab kata Imam Ar-Razi, siapa saja orang yang membayangkan Allah Subhanahu wa taala, ketika gambarannya muncul seperti ini, itu semuanya bukan Allah, tetapi itu semuanya hawadis atau termasuk makhluk. Itu membayangkan Allah seperti apa. Kata Imam Ar-Razi, tidak boleh. Itu semuanya bukan Allah, itu semuanya makhluk yang terbayang. Ketika ditanya lagi Allah ada di mana? Apakah ada di langit, ada di bumi, di baratkah, di timurkah, di kanan atau di kiri? Dijawab dengan sifat qiyamuhu bin nafsi, Allah maha kaya. Arti maha kaya, Allah tidak membutuhkan tempat untuk tinggal. Kenapa? Karena Allah adalah zat bukan sifat. Karena Allah zat bukan sifat. Makanya ketika ditanya Allah ahli-ahli ma'rifat Rasul kita, ketika ditanya di mana Allah, dijawab wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dimanapun kita berada, Allah itu ada. Kita berada di barat, Allah ada. Ketika kita di masjid, Allah ada. Ketika kita di mana saja kita berada, Allah itu ada. Makanya nisbatnya Allah dalam diri kita itu nisbat darah yang ada dalam diri kita. Darah tubuh kita ketika dipotong itu darah keluar di mana saja ada. Nah, nisbat Allah itu seperti itu. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah tidak membutuhkan tempat untuk tinggal karena Allah zat yang maha kaya. Sifatnya qiyamuhu bin nafsi. Ketika ditanya Allah ada berapa? Allah ini wahdaniyat. Arti wahdaniyat, Allah Maha Esa. Itu 5 sifat yang termasuk sifat-sifat untuk membersihkan sifat-sifat yang tidak layak kepada Allah. Yang ketiga sifat ma'ani kemarin. Sifat ma'ani itu isinya ada 7. 1 sifat kudrat, artinya Allah kuasa. Kebalikannya azu, artinya lemah. Kedua irodat, artinya punya keinginan atau berkeinginan. Kebalikannya karohat, terpaksa. Ketiga sifat ilmu, artinya maha mengetahui. Kebalikannya jahlu, artinya bodoh. Keempat sifat hayat, artinya hidup. Kebalikannya al-mautu, artinya mati. Kelima sifat sama, artinya maha mendengar. Kebalikannya as-somamu, artinya tuli. Keenam sifat basor, artinya maha melihat. Kebalikannya al-umyu, artinya buta. Nah yang terakhir ketujuh sifat kalam, artinya Allah berbicara. Kebalikannya al-bukmu, artinya gagu, tidak bisa ngomong atau khorsu. Nah adalah 7 sifat di sini. Sifat ma'ani adalah arti kesempurnaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ahli-ahli tauhid, sifat ma'ani termasuk sifat maujudat. Arti maujudat, orang yang bersih hatinya nanti akan diberikan oleh Allah mukasyafah, terbuka, merasakan sifat ma'ani yang 7. Contohnya seperti apa? Allah punya kudrat dan irodat, Allah punya keinginan, Allah punya kekuasaan. Maka dirasakan ke dalam diri kita. Gerak kita bukan kita yang menggerakkan, tetapi Allah.
Diam kita, bukan kita yang diam, tetapi Allah. Jadi duduk kita, gerak kita, tidur kita, segala pun gerak kita, semuanya Allah yang menentukan, Allah yang menggerakkan. Itu pendapat ahli sunnah wal jamaah. Beda lagi dengan pendapat kaum Mu'tazilah. Ketika Allah menciptakan seorang makhluk, seorang hamba, Allah ciptakan, Allah berikan, dia program sedemikian rupa. Nah, setelah diberikan sedemikian rupa, jadi Allah mah hanya diam saja, istirahat, melihat, mantau. Jadi gerak punya kita, mau gerak, mau diam, mau tidur, mau ngapain juga, semuanya gerak kita, kita yang punya, kita yang bisa. Itu pendapat kaum Mu'tazilah, termasuk kaum Khawarij. Itu kaum Khawarij. Karena kalau seandainya kita yang punya kemampuan, kita yang punya kehebatan, bukan Allah, kenapa ketika kita sudah tidak mampu kita merasa lemah? Makanya dulu seorang ulama besar namanya Imam Jamasyari. Imam Jamasyari itu saking hebatnya sampai diajak debat karena pahamnya salah oleh Imamul Ghazali. Itu katanya sampai 7 hari 7 malam gak kelar-kelar, saking hebatnya Imam Jamasyari. Nah, ketika itu Imam Ghazali ini mah sudah tidak bisa dilawan dengan ilmu, karena mau dibawa kemanapun dia bisa. Sekarang mah kita pakai akal aja. Ceritanya dinikahkanlah dengan seorang raja, anak gadis yang masih belia. Cantik Pak Guru katanya. Masya Allah. Cuman kata Imam Ghazali kepada itu perempuan, katanya, Neng, ntar kalau malam pertama minta ininya, katanya 7 kali lah semalam, katanya malam pertamanya. Itu diceritakan baru sekali aja Imam Jamasyari udah ngos-ngosan, karena Imam Jamasyari itu usianya udah sepuh, sekitar 70 tahun ke atas lah. Kata itu istrinya, memang kalau seandainya kemampuan itu punya manusia, ayo lanjutan lagi, katanya. Nah, disitulah Imam Jamasyari, beliau sadar bahwa kemampuan gerak, diam, kemampuan, kehebatan, semuanya bukan kita yang punya, adalah semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Gerak-gerak Allah, keinginan Allah. Hati kita hanya seperti ini, lemah, kita punya daya upaya, tetapi jangan terlalu kita berat di pasrah, karena nanti termasuk daripada kaum Jabariyah. Kalau kaum Jabariyah mah segala terserah Allah lah. Ketika ingus keluar pun terserah Allah. Ini mah Allah yang menentukan. Bagenin katanya, jangan juga. Kita harus berada di tengah-tengah. Terlalu kita merasa punya kemampuan, jangan, karena itu paham Mu'tazilah. Terlalu kita segala terserah Allah, jangan, termasuk kaum Jabariyah. Ada lagi, terlalu menghebatkan akal, kemampuan karena saking jeniusnya, itu bahaya juga, namanya kaum Falasifah. Ketika kita mengeluarkan pendapat, Al-Quran, Al-Hadis lah yang menjadi sandaran. Al-Quran dan Al-Hadis menjadi sandaran. Tidak boleh terlalu logika, karena logika termasuklah kaum daripada kaum Falasifah. Itu termasuk kaum Mu'tazilah, termasuk kaum Khawarij juga. Nah, kemarin di sini kita bahas sifat yang ketujuh, yaitu sifat kalam, yang mana arti dari kalam artinya berbicara, yang mana bicaranya Allah Subhanahu wa ta'ala disebutkan dalam pendapat kaulnya ulama, sifatun wujudiyatun qadimatun qaimatun bidatihi ta'ala munazahun anis sauti wal harfi wa taqaddumi wa ta'akhuri wal lahni wal i'rabi wasihati wa ilali wa ghairi dzalika.
Jadi kalau bahasa kitanya mah sifat kalam itu adalah sifat yang wajib ada kepada Allah. Tetap di sini, gak sekarang bisa ngomong besoknya enggak, atau sebelumnya tidak bisa ngobrol. Itu mah Allah Subhanahu wa taala bicaranya itu dari sana, dari azali. Azali itu dari sonohnya. Nah, dari Lauhul Mahfuz katanya. Jadi azali itu sebelum adanya zaman disebut azali. Sebelum adanya waktu disebut azali. Allah sudah bicara. Bicaranya Allah munazahun anis sauti wal harfi. Tidak pakai suara. Tidak ada huruf. Tidak ada awal. Tidak ada akhir. Tidak ada soheh. Tidak ada lahan. Tidak ada, semuanya yang ada kepada makhluk. Jadi bicaranya Allah, ngomongnya Allah mah gak pakai suara, gak pakai bahasa, gak pakai begini-begini. Atau seperti apa bicaranya Allah Subhanahu wa taala? Karena kita kembali ke sifat mukhalafah lil hawadis, Allah berbeda dengan makhluk. Atau kalau ngomongnya sama dengan kita mah ngobrol pakai bahasa Sunda misalkan. Atau itu bukan Allah, makhluk itu mah tetangga sebelah mungkin, atau pakai bahasa Arab, atau orang Arab itu mah. Makanya kita bicara diperbincangan kan, itu Tuhan kita bukan orang Arab, bukan, karena Allah Subhanahu wa taala itu bicaranya gak pakai suara, gak pakai huruf. Seperti apa atuh bicaranya Allah Subhanahu wa taala? Nisbat di kita mah seperti obrolan atau omongan hati. Coba kalau omongan hati ada suaranya enggak? Ada bahasa kedengaran enggak? Enggak kedengaran. Nisbat di Allah Subhanahu wa taala seperti obrolan hati, enggak pakai suara, enggak ada huruf. Kalau ditulis enggak ada huruf. Itu nisbat di kita. Tapi bukan seperti itu kalam nafsi mah. Kalamnya Allah bukan seperti itu. Hanya saja nisbat di kita untuk mencontohkan seperti itulah. Makanya kemarin diceritakan lagi sifat kalam terbagi dua. Satu kalam nafsi, yang kedua kalam lafzi. Kalam nafsi adalah ucapan Allah yang tidak ada suara, gak pakai huruf, gak ada awal dan akhir, disebut kalam nafsi. Yang kedua kalam lafzi. Kalam lafzi adalah kalam Allah yang sudah bisa ada hurufnya, ada lafadznya, ada suaranya, yaitu mana? Al-Quranul Azim. Jadi kalam lafzi itu adalah sebagian makna dari kalam nafsi. Itu kan ketika mukalamahnya Nabi kita ketika Isra dan Mi'raj, bukan ngobrol seperti kita begini. Nabi Musa ketika munajat di Gunung Tursina, mukalamah dengan Allah, gak seperti ini. Para waliyatun min auliyaillah, ketika dia oleh Allah dibuka hijab tajalli, jelas muka siapa. Ketika bicara dengan Allah bukan dengan bahasa ini, tetapi memakai bahasa perasaan. Nah kita juga kalau lagi pacaran kan pakai bahasa-bahasa pacaran. Nah seperti itu mungkin Pak Guru merasakan bahasa-bahasa perasaan. Agak usah pakai ngobrol-ngobrol lagi, bisa dimengerti oleh si dia pun. Apa yang dikedipkan dengan mata mungkin dengan, nah itu kan pasangannya yang bisa mengerti. Nah itu dia, ketika Allah Subhanahu wa taala mukalamah dengan nabi-nabi Allah, mukalamah dengan waliyatun min auliyaillah, gak usah pakai bahasa, cukup seperti itu. Bahasa qalbu. Kita lihatlah Syekh Marufil Qurhi ketika dia berangkat pesantren dari Irak, dari Iran ke Irak. Diceritakan kan dalam kantongnya ada semut. Aduh, kata Syekh Marufil Qurhi, ini semut kenapa ikut? Mungkin di rumahnya kan ada anaknya, ada bininya, ada siap keluarganya, mungkin pada nyari. Itu Syekh Marufil Qurhi sampai 1 minggu gak ngapa-ngapain, sholat tafakur dzikir, sholat tafakur dzikir. Pengen bisa ngobrol dengan semut. Ternyata disitulah dia bisa berbicara dengan semut. Ternyata Nabi Sulaiman dulu bisa ngobrol. Setelah ini pun bisa pada ngobrol juga. Siapa ahli-ahli Allah?
Syekh Marupil Kuri bisa ngobrol dengan semut. Setelah ngobrol dengan semut, dipulangkan, balik lagi dari Irak, dari Irak ke Irak, mana jauh, cuma ngapain, mau ngulangin semut. Kalau kita makan ada semut, semut begini mah injek aja katanya. Nah, itu disitulah bedanya kita dengan ahli Allah. Kita lanjutkan. Apa kebalikan dari sifat kalam? Kebalikan dari sifat kalam adalah al-mukmu atau al-kharsu. Makna kharsu atau mukmu itu di sini tidak bisa bicara atau gagu atau apa sajalah. Itu mustahil kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuman kemarin dijelaskan Al-Qur'anul Azim atau disebut kalamullah kullu manuzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayil Qur'ana biswasitati Jibril alaihi salam al-muta'abbadu bitilawatih. Jadi segala yang diturunkan kepada nabi kita melalui malaikat Jibril alaihi salam yang menjadi ibadah dengan membacanya. Jadi Al-Qur'anul Azim jangankan tahu isinya, gak tahu sama sekali isinya, hanya bisa dibaca saja satu huruf itu akan menjadi ibadah. Bahkan kan Al-Qur'anul Azim itu sampai dalam kitab Duratun Nasin dikatakan orang yang sering baca Al-Quran itu disebut ahli Allah. Jadi Allah punya ahli. Siapa ahli Allah itu? Orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Makanya ayo kita kembali ke Al-Quran. Maksud kembali ke Al-Quran itu digiatkanlah membaca Al-Quran. Mungkin sehari semalam kita bisanya cuma sekali doang baca Al-Quran, tidak masalah. Mungkin kita sempatnya hanya satu juz doang, itu gak masalah. Saya sempatnya hanya 2 ayat saja, tidak masalah. Asalkan jangan sampai kita tinggalkan Al-Quran. Karena Al-Quranul Azim akan ketika kita lupa gak dibaca sama sekali, nanti di yaumul kiamah akan hisab ke kita. Al-Quran mah pada beli, ditaruhin di rumah. Itu debu-debu yang ada di Quran akan hisab kita ketika kita menjadi ahli surga. Itu debu yang nempel di Al-Quran yang gak pernah kita baca akan meminta kepada Allah, antar dulu ya Allah, jangan dimasukkan dulu kemana, ke surga. Itu hati-hati Al-Quran. Itu usahakan kita punya. Aduh kita mah kagak punya, kagak bisa bacanya. Belajar dari sekarang, karena tidak ada kata terlambat. Lebih baik telat daripada enggak sama sekali membaca Al-Quran. Bahkan orang yang belajar membaca Al-Quran itu jangan salah, nilainya plus baca plus belajar. Kalau yang sudah lancar seperti yang udah biasa mah nilainya hanya 1 saja, membaca. Tetapi kalau orang yang belajar membaca Al-Quran, walaupun istilahnya gorol bacaannya tidak fasih, itu ganjarannya 2. Ada plusnya, nilai plusnya, belajar dan membaca. Itu Al-Quranul Azim. Isinya ada 30 juz, ada 114 surat, ada 6.666 ayat. Dibagi 2, ada ayat yang namanya Makkiyah, ada Madaniyah. Makkiyah ayat-ayat Quran yang diturunkan ketika Rasul ada di mana? Di Mekah. Ayat Madaniyah ketika Rasul berada di mana? Di Madinah. Itu semuanya qat'i, sudah pasti, yakin dauhan Allah. Bahkan siapa saja yang menyebutkan Al-Quran makhluk atau Al-Quran itu baru, hawadis, maka orang tersebut fasik dan bisa jadi murtad, kufur, naudzubillahi min dzalik. Disitulah kita umat Al-Quran kita baca. Mana yang menjadi dalil bahwasannya Allah Subhanahu wa taala wajib memiliki sifat kalam? Di sini wadzalilu ala zalika, dalil yang menunjukkan Allah Subhanahu wa taala wajib kalam, qauluhu ta'ala, dauhan Allah taala atau firman Allah taala. Di sini adanya dalil bukan artinya Allah butuh dalil, karena Allah itu maha apa? Kaya. Cuman di sini adanya dalil karena kita bisa makrifat kepada Allah, bisa mengenal Allah, bisa naik dari iman takin ke iman ilmu, harus punya dalil, ada dalil, mengetahui dalil. Nah disinilah dalil yang menunjukkannya.
Dalil ada dua, satu nakli, dua akli. Nakli diambil dari Al-Quran, akli pemikiran akal yang diatur oleh ilmu mantik yang dibersihkan dari kaum-kaum falasifah. Dauhan Allah atau firman Allah Ta'ala, wa kallamallahu Musa taklima, dan telah berbicara Allah Musa kepada Musa taklima dengan ucapan atau dauhan atau firman yang sempurna. Sempurna di sini yang tidak pakai suara, tidak pakai lafaz, tidak pakai huruf, tetapi Nabi Musa bisa mengerti. Itu adalah sifat ma'ani. Jadi isinya ada 7, 1 kudrat, 2 irodat, 3 ilmu, 4 hayat, 5 sama, 6 basor, 7 kalam. Itu sifat harus tahu. Mana tidak, mana kudrat, mana irodat, apa arti kudrat, apa arti irodat, harus tahu. Karena di situ untuk meningkatkan nilai keimanan kita kepada Allah. Gak bakal ada rasa timbul cinta kalau tidak kenal. Tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Harus kenal terlebih dahulu biar timbul ada rasa cinta dan sayang kepada Allah. Nah, gitu. Karena nanti kalau sudah iman ilmunya mantap, sudah kita kenal kepada Allah melalui ilmu syariat, nanti akan naik melalui ilmu torekat, ilmu toriko, mengenal Allah. Nanti setelah itu akan timbul hakikat. Cuman itu iman yang 3 lagi, iman iyan, iman hak, iman hakikat, tidak dianjurkan untuk dikasab. Kenapa? Karena itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dulu dari iman taklid ke iman ilmu. Apa sifat kudrat, apa irodat, apa ilmu. Jangan sampai kudrat apa ya, irodat apa ya, dalilnya seperti apa, kebalikannya apa, wujud apa, atau kidam atau apa. Nah, dalilnya seperti apa? Itu sifat yang 20 yang baru 13 sifat harus sudah mantap dulu di hati, sudah mantap dulu di kolbu. Karena yang namanya ilmu itu pisudur, lapis sutur, di hati, di geger hati, bukan ditulis tulisan. Yang selanjutnya, yang keempat, ada yang namanya sifat maknawiyah. Apa maknawiyah? Sifat maknawiyah itu adalah sifatun subutiyatun iktibariyatun lazimatun li makna. Sifat yang tetap kepada Allah, yang bersatu, yang nyatu, yang berdampingan dengan sifat ma'ani. Nisbatnya seperti apa? Sifat maknawiyah itu nisbatnya seperti ini. Sifat maknawiyah kepada Allah itu, contohlah kepada manusia, ada seorang manusia detailnya sudah ustad, otomatis orang yang ustad itu punya ilmu. Ilmu tidak ketahuan, tidak kelihatan karena pangsa makna. Nah, orang yang punya ilmu itu disebut alim. Nah, disebut alim itu namanya maknawiyah. Ilmunya disebut ma'ani, makna. Orang yang alim, yang punya ilmunya disebut alim. Alim itu adalah maknawiyah. Allah kan punya ilmu. Lazimiana maknawiyahnya disebut alim. Kudrat kesononya qadiron. Irodat jadi muridan. Ilmu jadi aliman. Itu isbatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Isinya juga sama, ada 7. 1 kaunuhu qadiron, yang kedua kaunuhu muridan, yang ketiga kaunuhu aliman, keempat hayan, 5 samian, 6 basiron, yang ketujuh kaunuhu mutakaliman. Sama ada 7. Makanya disebut juga sifatun subutiyatun iktibariyatun lazimatun bil makna. Sifat yang tetap kepada Allah, yang menyatu atau berdampingan dengan sifat makna. Itu adalah sifat maknawiyah. Bagaimana pembahasannya di sini? Wayajibu pihaqihi ta'ala kaunuhu qadiron. Wajib kepada Allah Ta'ala sifat kaunuhu qadiron. Jadi arti daripada kaunuhu qadiron itu adanya Allah yang maha kuasa.
Bagaimana isi daripada kaunu qadiron? Sama dengan sifat kudrat. Makanya wadiduhu, kebalikan dari sifat kaunu qadiron adalah kaunuhu azizan, adanya Allah yang lemah. Yang menjadi dalil wadalilu ala zalika dalilul kudrati, dalil daripada sifat kaunu qadiron adalah dalilnya sifat kudrat. Sudah dibahas. Yang mana sifat kudrat di sini disebutkan dalil daripada sifat kudrat, innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah kepada segala hal itu maha kuasa. Nah, gitu. Jadi sekali lagi, sifat maknawiyah isinya ada 7, kaunuhu qadiran sampai kaunuhu mutakaliman. Pembahasan yang pertama adalah sifat kaunuhu qadiran, adanya Allah yang maha kuasa. Kebalikan daripada kaunuhu qadiran adalah adanya Allah yang maha lemah. Dalilnya sama dengan sifat kudrat. Ayatnya innallaha ala kulli syai'in qadir. Artinya sesungguhnya Allah kepada segala hal maha kuasa. Dalil aklinya, kalau seandainya Allah lemah, maka tidak akan ada alam dunia beserta isinya. Sedangkan alam dunia beserta isinya ada, jadi yakin Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat kudrat. Itu tinggal wayajibu pihaki ta'ala kaunuhu muridan. Iji wae, asa kitu wae. Alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin.